Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali aya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah. Musilatil lil hadratil aliyah, amma ba'du. Segenap puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, sang pemilik segala pujian, atas segala kelimpahan nikmat serta karunia-Nya yang tak pernah putus kepada kita semuanya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ijad dan imdad. Nikmat kita telah diciptakan dan telah dipelihara dari sejak kita di dalam rahim hingga umur kita yang sekarang ini. Salawat beriring salam tercurah selalu semoga kepada beliau junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, pensyafaat kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Dan insya Allah semoga kita juga mendapat kuncuran nikmat, limpahan berkah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat dan salam cinta kepada para wali-wali Allah. Semoga beliau-beliau berkenan memberikan dukungan doa, dukungan pancaran nadrah kepada kita semuanya, agar bisa menjadikan penambah terangnya batin kita dengan doa-doa mereka, sehingga kita selalu konsisten dan sabar dan selalu istiqomah dalam mencari atau menuntut ilmu dan pengetahuan guna menambah tebalnya iman kita semua. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, hanya untuk menyembah, untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tegas bahwa dalam ayat tersebut tidak lain, tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Adapun penerapannya dalam pribadi kita masing-masing, penjabarannya, pengamalannya, aktualisasi kita di dalam beribadah, menghamba dan menyembah hanya kepada Allah, kita harus koreksi. Apakah sudah betul-betul kita hanya menyembah untuk Allah semata, kepada Allah semata, karena Allah semata? Para pemirsa, tidaklah berguna, tidaklah memberi manfaat sama sekali nanti di yaumil hisab seluruh amalan-amalan kita yang tidak kita tujukan kepada Allah semurni-murninya. Bahkan amalan-amalan kita semasa di dunia bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri jikalau dalam niatan kita tidak kita tujukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka kami perintahkan untuk mengabdi, menyembah dan menghamba, yaitu harus didasari dengan kemurnian, mukhlisin, kemurnian hati, kemurnian niat, dan itulah agama yang lurus. Maka para pemirsa dimanapun berada, untuk menjaga amalan-amalan kita supaya tidak menjadi amalan yang sia-sia, kita harus mengetahui apa-apa saja yang bisa menjadikan amalan kita nista, tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu apa-apa saja yang bisa membatalkan amalan-amalan kita, dan kita juga harus tahu penawar-penawarnya dari perusak amalan kita. Maka dalam salah satu surah dalam Al-Quran, Allah berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Di situ dalam firman Allah adalah salah satunya termasuk orang yang mendustakan agama. Ada satu poin yang disebutkan, fawailul lil musallin, maka celakalah untuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka adalah orang-orang yang dalam melaksanakan sholatnya hatinya lalai, tidak terpusat dan tidak berserah semuanya, niatnya, tulusnya, ikhlasnya kepada Allah semata. Ada kalanya para pemirsa yang budiman bahwa dalam sholat kita sudah niatkan di dalam hati kita untuk mengamalkannya dengan
tujuan hanya satu kepada Allah. Tetapi tidak jarang juga kita masih terlupa bahwa ketika kita mulai bertakbir dan hati kita, di dalam hati kita niatkan sesuai dengan sholat yang akan kita laksanakan, zuhur, maghrib, subuh dan lain-lain. Setelah itu lenyap begitu saja niat kita. Lalu hati dan pikiran kita pergi berkelana, melancong kemana-mana. Bahwa pada hakikatnya penghambaan kita sebagai seorang hamba tidaklah hanya cukup di lisan saja. Iman tidak cukup di lisan saja diucapkan, tetapi juga harus diyakini dengan hati. Salat kita, jika hati kita tidak kita ikut salatkan, tidak ikut kita haturkan kepada Allah, tidak ikut kita tundukkan kepada Allah, maka hati-hati para pemirsa, pertanyaan besar, apakah kita sudah betul-betul takbir, sujud, ruku hanya kepada Allah? Jikalau kita sedang melaksanakan sholat, mengucap takbir tapi hati kita tidak bertakbir, kita sujud tetapi hati kita tidak sujud, di luar sholat kita tidak mau melaksanakan, mempraktekkan apa yang sudah kita kerjakan di dalam sholat, kita tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya terlepas dari semua itu. Para pemirsa yang budiman, bahwasanya jikalau kita di dalam setiap amal ibadah kita, termasuk di dalam sholat dan puasa, berhaji dan lain sebagainya, kalau saja hati kita terus kita fokuskan, terus untuk kita usahakan selalu teringat kepada Allah, insya Allah apapun bisikan dari telinga ataupun hati kita, mudah-mudahan kita akan terlindungi. Tapi syaratnya yaitu kita harus ikhlas semata-mata, memurnikan niat kita, memurnikan praktek ibadah kita. Karena ikhlasnya niat tadi, maka Allah akan memberikan bonus-bonus atau kelebihan-kelebihan dari apa yang tidak bisa kita angan-angankan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, bahkan apa yang tidak pernah khotara fi bali basar, tidak pernah terdetik di hati kita semua, yaitu berupa surga dengan keindahannya dan kenikmatan-kenikmatan apa yang ada di dalamnya. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah, kita konsistenkan, kita istiqomahkan dalam berbuat, dalam beramal, untuk selalu ingat, fokus, tidak mudah tergoda oleh bisikan setan dan nafsu. Kita luruskan niat, apapun itu, amalan kecil, amalan besar, amalan syariat-syariat terdalam yang termasuk dalam rukun Islam, dan juga amalan-amalan lahiriah keseharian kita semuanya, agar kita tidak lepaskan hati kita sedikit pun, sedetik pun dalam rangka mengikhlaskan, yaitu ibtigha'a mardhatillah, dalam rangka mencari ridho Allah semata. Harapan kami untuk diri kami sendiri, mudah-mudahan bermanfaat juga untuk para pemirsa yang ada di rumah.
dimanapun Anda berada, agar semuanya kita selamat dari hal-hal yang bisa membuat diri kita menyekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan syirik dosanya sangat berat dan besar dan sangat sulit untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Telah banyak di dalam Al-Qur'an ancaman-ancaman atas perbuatan syirik, yang pasti kuncinya agar supaya kita bisa terhindar, maka kita harus tetap ingat dan sadar bahwasanya amal kita harus selalu lillah, hanya untuk Allah. Dan yang kedua, kita juga harus ingat bahwasanya amal ibadah kita juga disertai dengan jiwa billah, yaitu karena pertolongan Allah sematalah kita bisa melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan larang-larangannya kita jauhi, dan juga dalam rangka kita melaksanakan apa yang sudah ditutunkan oleh Rasulullah SAW, agar selalu kita bentengi amalan-amalan kita. Lalu setelah kita sadar lillah dan billah, maka insya Allah mudah-mudahan hati kita akan selalu berporos kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala laku dan tindak tanduk, dalam segala perbuatan, ucapan, dalam tingkah laku, dalam berbudi pekerti kita sehari-hari kepada Allah dan kepada seluruh umat manusia. Para pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, terkhusus untuk diri kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah, wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam as-syafa'ah wa tarbiyah, wa min ghauthi hadaz zaman an-nadrah wal barakah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.